Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Karisma Lintang, Manajer Divisi Pemasaran Perusahaan Pak Joko Food and Beverage, akan menjelaskan konsep inovasi digital marketing yang nantinya dapat kita gunakan untuk pemasaran produk. Mungkin banyak yang masih berpikir jika memiliki media sosial untuk mempromosikan bisnis kuliner saja sudah cukup. Hal ini tentu tak salah, mengingat jumlah pengguna smartphone dan media sosial di Indonesia begitu tinggi. Namun, konten promosi usaha di media sosial saja belum cukup optimal karena website dapat memberikan eksposur jangka panjang lewat penerapan SEO dan digital marketing yang baik. Saat ini, keberadaan website resmi sangat penting untuk mendukung strategi digital marketing untuk membangun branding hingga mendatangkan pelanggan. Perusahaan Pak Joko adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan, restoran, dan catering. Belakangan ini, makin banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Oleh karena itu, kita harus memutar otak mencari strategi yang cocok untuk memasarkan produk kita agar semakin berkembang dan disukai konsumen. Kita bisa menggunakan strategi marketing seperti yang pertama, melalui search engine. Langkah pertama untuk mendapatkan customer yaitu memunculkan nama bisnis ini dalam hasil pencarian mereka. Kita perlu mencantumkan keyword seperti food and beverage atau catering sesering mungkin agar campaign digital marketing untuk bisnis ini makin sukses. Pastikan kita juga menyertakan keterangan atau istilah lokal untuk menjangkau target customer yang sesuai. Kita pun bisa membuat blog untuk membantu mengarahkan trafik ke website dengan menggunakan keyword yang berisi promo dan layanan terbaru. Bukan cuma itu saja, menaruh lokasi bisnis di peta online juga semakin penting sejak Google memperkenalkan pencarian lokal atau local search. Yang kedua, melalui media sosial. Perusahaan sudah mempunyai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, hingga TikTok. Kini kita hanya perlu memikirkan cara untuk membuatnya makin dikenal banyak orang. Banyak pemilik bisnis kuliner yang menggunakan foto-foto terbaik menu mereka, sehingga kita perlu menerapkan trik yang berbeda. Kita bisa mempersiapkan tim khusus untuk mengelola media sosial. Pastikan media sosial menjadi sarana komunikasi yang optimal untuk perusahaan dengan customer. Kita bisa mencoba memaksimalkan promosi gratis melalui media sosial terlebih dahulu sebelum menyemplungi strategi iklan berbayar di media sosial. Yang ketiga, membuat video untuk iklan. Hampir setengah pengguna media sosial di seluruh dunia menonton konten video setiap hari. Rata-rata video, termasuk iklan, berdurasi 10 hingga 60 detik. Meski terkesan mudah, kita perlu membuat video yang berkualitas profesional. Produksi video kuliner juga tergantung pada konten yang ingin disampaikan ke audiens. Berikut contoh pembuatan video untuk pemasaran. 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 뭘 안 해도 TikTok Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play the song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐 잠시라도 Life is still going on 암튼 흘러가 자 다들 하잖아 괜한지 더 많지도 누가 Yang keempat, bekerja sama dengan influencer. Rekomendasi dan word of mouth selalu menjadi strategi yang kuat untuk marketing. Namun, kita tidak bisa hanya duduk tenang dan menunggu customer datang atau berbicara tentang perusahaan. Kita perlu menerapkan strategi digital marketing yang sesuai. Juga termasuk langkah promosi bisnis, seperti mengundang influencer untuk datang kemudian bersantap di resto kita. Tunjukkan menu terbaru perusahaan serta pilihan yang menjadi favorit customer. Yang perlu kita pastikan yakni influencer yang dipilih memiliki pengikut dalam jumlah banyak seperti Magdalena, Next Carlos, dan Tandoikun. Yang kelima, menggunakan email untuk promosi.
Jangan sampai kita melewatkan email sebagai media untuk promosi bisnis. Dengan menggunakan data customer, kita bisa mengirimkan email yang berisi promo menarik serta penawaran produk terbaru. Menghidangkan makanan yang lezat dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sangatlah penting bagi perusahaan. Perusahaan harus selalu mencari cara meningkatkan produktivitas karyawan. Salah satu cara meningkatkan kinerja kerja yang bisa dilakukan bagi karyawan adalah dengan memberikan program pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan juga dapat kita lakukan sebagai usaha untuk dilakukan guna membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja pada perusahaan. Pekerja yang berkualitas akan membantu perusahaan untuk lebih berkembang dan mencapai tujuan perusahaan. Dengan pelatihan kerja dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, pelayanan konsumen, serta mengurangi adanya kerugian dan citra kerja. Untuk pelaksanaan digital marketing ini dapat kita lakukan sesegera mungkin karena semakin perusahaan melaksanakan marketing ini secepat mungkin, semakin besar pula potensi konsumen tertarik terhadap produk perusahaan. Sekian presentasi dari divisi kami. Apabila ada yang kurang jelas dan bagaimana berjalan digital marketing ke depannya, dapat langsung dikonsultasikan pada divisi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.